tahun lalu kan kita sholat nih, tahun lalu kan lo launching, ya kan, musik Islam. Tahun ini alhamdulillah kita bisa sholat di masjid kita gimana? Ya saya percaya takdir ya Pak Ustadz. Betul. Kita mau menghindari dari dia, kita sholat lagi sama dia di sekarang. Jadi ya senang gitu karena bisa kembali dikasih kesempatan lagi untuk bisa bertemu di Idul Fitri ini. Mudah-mudahan masih bisa terus ke depannya di Idul Fitri berikutnya. Dan dia bangga lah, ya nggak kepikiran gitu ya. Jadi dia tadi nanya, kepikiran kalau tiba-tiba di Idul Fitri ini kita dia udah punya masjid, ya nggak kepikiran lah. Ya. Aku bilang sama Ruben tahun depan gue sholat di masjid lu ya. Insyaallah, amin ya Allah, amin. Ya pokoknya udah kalau gue dari sendiri, udah sendiri aja kalau enggak, ya kan. Kalau ada di beban, dia ngomel aja. Jadi seneng gitu maksudnya ya. Di Idul Fitri ini masih bersama sahabat dan bertemu dengan banyak orang. Diajak Kak Igun untuk kesini. Sholat di sini dan dia meminta, terus akhirnya aku kesini dan memang ya baru dari sini kan baru muter ke tempat-tempat saudara gitu. Jadinya sama Igun kebagian bisa sholat Id bareng. Terus habis itu ya sesuai dengan dia akan memperbaiki tahun ini, akan ngasih makan ketupat dan katanya di sini. Tahun kemarin kan nggak ada ketupatnya kan, makan pempek. Tahun ini katanya ada ketupatnya. Jadi dia mau menepati janji dari tahun kemarin ya. Gitu aja. Masya Allah. Kak Igun tadi terlihat dari jam 5 kurang udah hadir di sini. Ya kan namanya rumah sendiri. Kita kan harus menyambut tamu yang hadir, memastikan segala sesuatunya itu sesuai dengan rencana, ya kan. Lagi pula masjid ini kan belum punya pegawai yang banyak, gitu kan. Dan ya memang harus dikontrol gitu. Jadi alhamdulillah tadi kita jam 4 udah ada di sini, kita bisa subuh bareng dulu, ya kan. Jadi ya karena aku tuh orangnya termasuk detail ya gitu kan. Bikin alur perempuannya lewat mana, gitu kan. Jadi kan perempuannya posisinya di atas terus tempat duduknya memang udah diatur semuanya gitu. Jadi ya kalau segala sesuatunya rapi kan memang seneng ya gitu, dan memberikan kenyamanan di dalam sebuah pelayanan tuh buat aku senengnya tuh beda ya gitu. Dibandingin kayak ribet gitu kan gak enak gitu. Tapi kalau tadi bisa nyambut, bisa kenalan sama tetangga juga itu kan, karena kita kan mau nggak mau kita hidup itu kan bertetangga gitu kan. Dan ini Ramadan ini adalah salah satu momen silaturahmi, bisa kenal sama tetangga, ada yang di belakang, ada yang di depan, ada yang di samping gitu kan. Dan kita juga harus bisa menghargai keputusan berhari raya, bahwa ada tetangga-tetangga juga yang sudah berhari raya kemarin gitu kan. Jadi memang kalau di wilayah ini, wilayah masjid ini memang sudah terbagi Ustaz. Jadi ada yang memang sudah berhari raya kemarin dan berhari raya hari ini. Jadi kita harus kita harus bisa bertoleransi bahwa Islam itu indah, ya kan. Jadi kita harus bisa hidup berdampingan. Enggak kan tadi sudah diarahkan ya sama Pak Ustaz. Jadi makin mudah lagi dan jadi makin lebih tahu lagi. Dan sebelumnya udah dijelaskan. Terima kasih ya, sehat selalu ya. Ruben dekat sama Kak Igun, titik baliknya apa sih yang satu yang dilihat dari Kak Igun? Perubahan yang sangat luar biasanya ya, mau kebaikan pastinya. Ya perubahan dari Igun kan nggak usah saya jelaskan, semua juga udah bisa melihatnya. Jadi dari uploadan dan postingan aja udah berbeda gitu. Dan itu memang Igun itu ya dia jujur itu. Apa yang lagi dia rasakan ya itu yang dia tulis gitu. Apa yang dia itu ya itu yang dia upload. Nah kalau suasana yang dia lagi rasakan sekarang ini, bagaimana dia bisa berbagi semua, berbagi ya baik setiap cerita kan pasti, baik setiap kita itu pasti punya ceritanya masing-masing gitu ya. Tapi minimal banyak hal positif yang bisa kita ambil dari amal yang beliau lakukan. Itu
justru bisa menjadi contoh, malah menjadi penyemangat untuk kita yang belum bisa melakukan gitu. Jadi kan kita doa dulu, ya mudah-mudahan kita bisa melakukan hal kebaikan yang sama. Tapi mungkin karena saya public figure ya, jadi media itu kan selalu ada. Tapi aku yakin di luar sana juga banyak orang-orang yang lebih dari kita yang betul. Karena mereka bukan public figure, Tidak jadi terliput. tidak terliput. Tapi masya Allahnya, kenapa saya bisa cerita seperti itu? Karena pembangunan masjid ini pun tidak luput dari para donatur, Allahu alam siapapun orangnya. Bahkan Ustaz, ini di pembangunan masjid ini ada orang jamaah yang setiap hari itu konsisten transfer Rp1.000 ada. Konsisten. Rp1.000. Rp1.000. Ada yang Rp5.000 konsisten. Ada yang Rp10.000 konsisten. Ada yang 10 juta setiap bulan konsisten. Jadi segala macam bentuk bisa kita bayangin ya beraneka ragam bentuk ciptaan Allah yang peduli sama rumah Allah itu luar biasa. Jadi kalau misalnya kita cek di mutasi kadang melihat gini, oh ternyata memang sedekah itu harus konsisten. Nah, dan berapapun nilai sedekah buat aku itu semua harus diapresiasi karena setiap orang punya kemampuan yang beda-beda, tapi istiqomahnya itu yang mahal. Betul. Orang punya sekaya apapun kalau dia nggak punya keinginan dan kemauan juga nggak akan bisa keluar. Dan itu menjadi amalan yang paling dicintai Allah. Rutin walaupun sedikit. Ya, kata Nabi, rutin walaupun sedikit. Konsistennya itu mahal. Ini gue terakhir nggak detik-detiknya Ruben juga sudah pasti sekarang ini ngeliatnya. Ya, jadi kalau misalnya kalau Ruben ini kan memang Ruben sama saya itu sosok yang harus ditemani karena ya mungkin hampir semua manusia ya. Semua manusia pasti ada on off-nya ya. Ustadz pun kadang ada on off. Betul. Tapi bagaimana caranya kita ibadah itu sudah kita jadikan sebuah rutinitas. Jadi kalau kita tidak melakukan pasti rasanya jadi ke badan nggak enak gitu kan. Jadi ya insya Allah semakin kita ngerti ibadah jadi semakin kita punya rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas apabila kita tidak melakukan ibadah tersebut. Terima kasih.